Hai, Assalamualaikum anak-anak. Syukur Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Kemarin kita telah memasuki tema 2, yaitu tentang mengenal kata tanya dan kalimat tanya. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin, yaitu tentang kalimat tanya yang sesuai dengan teks. Seperti apa itu Pak Dwi? Yaitu nanti ada teks, kemudian kalian akan diberi beberapa kalimat tanya. Nah, disuruh memilih mana kalimat tanya yang sesuai dengan teks tersebut. Tentu ini kalimat tanya yang jawabannya ada di teks. Namun, agar pembelajaran ini lebih berkah, mari kita mulai dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, anak-anak, tujuan pembelajaran pada kali ini yaitu kalian dapat menentukan kalimat tanya yang sesuai dengan teks seperti yang Pak Dwi sampaikan tadi. Jadi ada teks, ada paragraf, kemudian mana kalimat tanya yang sesuai dengan teks, mana kalimat tanya yang jawabannya ada di teks tersebut. Namun sebelum kita berlatih lebih lanjut, mari kita ingat-ingat dulu materi yang kemarin. Nah, sering kita melihat tanda ini ya, apa namanya? Tanda tanya. Baik, ini tanda tanya. Nah, kata tanya adalah kata yang dipakai dalam kalimat tanya untuk menanyakan sesuatu. Jadi kalimat tanya tanpa ada tanda ini maka tidak sempurna. Bisa dikatakan tidak benar atau salah. Kemudian kalimat tanya adalah kalimat yang di dalamnya terkandung sebuah pertanyaan kepada pihak lain yang diajukan untuk memperoleh jawaban dari pihak lain. Ketika kita bertanya, maka kita ingin memperoleh jawaban dari orang yang kita tanya tersebut. Kemarin kita juga telah mempelajari ciri-ciri kalimat tanya, ciri-ciri kata tanya. Yang pertama, kata tanya selalu diikuti dengan tanda tanya pada akhir kalimat. Ya. Kemudian yang kedua, kata tanya biasanya terletak di awal sebuah kalimat tanya. Di awal. Siapa namamu? Jadi siapanya berada di awal. Apa yang ada di dalam sakumu? Apa berada di awal. Bagaimana kabar kakekmu? Bagaimana berada di awal kata-kata. Biasanya, tetapi ada beberapa yang diletakkan bukan di awal. Yang paling banyak ciri-ciri kata tanya yang ketiga yaitu kata tanya seringkali diikuti atau ditambahkan dengan imbuhan sufik kah, seperti apakah, siapakah, dimanakah, kapankah, dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya nih. Nah, kata tanya itu biasanya kita gunakan untuk menggali informasi di dalam teks, menggali informasi yang ada di dalam buku. Dengan kata tanya itu, dengan kalimat tanya itu, kita akan memperoleh informasi-informasi. Seperti ketika Pak Dwi bertanya kepada kalian, misalkan, siapa namamu? Kapan ya? Bagaimana kabar orang tuamu? Pasti akan memperoleh informasi kabar. Karena di teks ini maupun di buku banyak sekali informasi. Dengan kata tanya, dengan kalimat tanya ini kita dapat mengetahui banyak informasi yang ada di teks maupun di buku tersebut. Ini juga sudah kita pelajari. Informasi penting disebut juga pokok-pokok informasi. Dalam ilmu jurnalistik ada ilmu persurat gambaran. Pokok-pokok informasi terangkum dalam rumus 5W1H. Kemarin ada what itu apa, when kapan, where di mana, kemudian why mengapa, who siapa, kemudian 1H how, bagaimana itu terjadi.
Kemudian dalam bahasa Indonesia pokok-pokok informasi dapat pula disingkat dengan adiksimba. Ingat apa adiksimba? Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, ini. Baik, adiksimba. Ini apa peristiwanya? Baik, ada teks, kemudian ya, ada teks di sini. Apa peristiwa yang terjadi di teks? Oh, peristiwanya adalah tentang banjir. Nah, siapa yang mengalami peristiwa itu? Oh, yang mengalami adalah warga Jakarta. Di mana terjadinya peristiwa itu? Di Jakarta. Kapan peristiwa itu terjadi? Pada bulan Oktober 2019. Nah, mengapa itu terjadi? Oh, karena hujan yang terus-menerus selama 3 hari 3 malam misalnya. Bagaimana proses terjadinya? Saat itu kondisi memang musim penghujan, hingga ketika ada hujan 3 hari 3 malam terjadilah. Jadi kita dapat memperoleh informasi dari teks ini dengan menggunakan katanya kita. Nah, kemudian berapa korban. Baik, kemudian ini ya juga ini apa untuk menanyakan benda atau sesuatu apa yang ada di dalam sakumu. Benda. Oh, yang ada di dalam saku adalah satu pelajar. Kemudian apa yang dilakukan oleh adikmu kemarin? Berarti menanyakan tentang perbuatanmu yang dilakukan oleh adikmu kemarin adalah lomba. Apa yang dimaksud dengan fotosintesis? Berarti menanyakan tentang pengertian atau apa ini menanyakan benda atau sesuatu, keadaan atau perbuatan, pengertian atau penjelasan. Kemudian dari mana, di mana, ke mana, dari mana, menanyakan tempat atau lokasi. Dari mana kemarin kamu? Saya kemarin dari Sydney, Pak. Di mana kamu beli pulpen ini? Ya, beli pulpen ini di kemana kamu akan liburan? Ya, akan liburan ke Mesir, Pak. Ya, kapan itu menanyakan jam, hari, tanggal, bulan, atau tahun. Kapan kamu sarapan? Tadi Pak jam 6. Kapan kamu akan pergi ke rumah nenek? Hari Minggu nanti, Pak. Kapan kamu ulang tahun? Tanggal 3 Juli, Pak. Bulan ini, tahun ini. Siapa? Untuk menanyakan orang atau pihak yang berhubungan. Siapa yang menjadi juara lomba puisi kemarin? Oh, yang menjadi juara lomba puisi adalah Ahmad, Pak. Mengapa? Untuk menanyakan sebab atau alasan. Mengapa ia bisa jadi juara? Sebab ia rajin berlatih, Pak. Mengapa? Mengapa kakimu bengkak? Karena kemarin habis tersandung, Pak. Sandung. Menanyakan tentang sebab. Bagaimana? Pertanyaan bagaimana untuk menanyakan keadaan atau penjelasan. Bagaimana kabar kakekmu? Alhamdulillah, Pak, baik keadaannya, Pak. Kemudian untuk menanyakan proses atau pengerjaan sesuatu. Bagaimana cara membuat slime ini? Bagaimana cara membuat layang-layang itu? Jadi proses menanyakan cara. Kemudian berapa untuk menanyakan banyak berjumlah. Berapa jumlah saudaramu? 3, Pak. Baik. Berapa tinggimu? Tinggi saya 153, Pak. Baik, selanjutnya nah ini kita lihat ada contoh soal. Nah, ini anak ada contoh soal yang pertama. Jadi ini kita fokusnya belajar kali ini adalah mencari kata tanya yang sesuai dengan teks, yang sesuai. Jadi di sini ada teks. Bacalah kutipan paragraf berikut. Kemudian pertanyaannya adalah kalimat tanya yang tepat.
yang tepat, terkadang kalimatnya yang sesuai, kata tanya yang tepat yang sesuai, ya biasanya untuk jawaban paragraf di atas. Jadi kata tanya, kalimat tanya yang tepat untuk kata kalimat tanya yang jawabannya ada di sini. Caranya bagaimana Pak Dewi? Kita coba satu contoh. A, B, C, D. Mana kira-kira kalimat tanya yang tepat untuk jawaban paragraf di atas? Nah, kita coba yang A. Berapa panjang saluran tekak? Dan enggak, tekak disebut juga faring. Kalau berapa menanyakan jumlah, ya. Berapa panjang saluran tekak? Ya enggak di sini. Tekak disebut juga faring. Faring pada manusia terbagi atas 3 bagian, yaitu nasofaring, orofaring, dan laringofaring. Tekak faring terletak di belakang hidung, mulut, dan tenggorokan. Tekak berupa saluran dengan panjang lebih kurang 7 cm. Nah, ini berapa? Di sini ada 7 cm. Berapakah panjang saluran tekak? Tekak mulai saluran dengan panjang. Nah, ini sudah ketemu di sini, anak-anak, ya. Jadi jawabannya adalah di sini. Berapa panjang saluran tekak? Panjang saluran tekak itu lebih kurang 7 cm. Berarti kemungkinan besar ini jawabannya. Nah, kita perlu memeriksa yang lainnya juga. Apakah ada jawabannya di atas? Mengapa manusia memiliki tekak? Mengapa manusia memiliki tekak di sini? Nah, tidak ada jawabannya. Di manakah makanan diolah dalam tubuh manusia? Di manakah makanan diolah dalam tubuh manusia? Tidak ada jawabannya. Oke, kapankah manusia memanfaatkan tekak atau faring? Sudah tidak ada jawaban. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Oke, contoh yang kedua. Oke, ini diberi mana contoh yang kedua? Ini ya. Nah, ini. Contoh yang kedua, bacalah kutipan paragraf berikut. Jadi ada paragraf, ada teks, kemudian ditanyakan adalah kalimat tanya yang memiliki jawaban sesuai paragraf di atas adalah yang memiliki jawaban. Jadi sama seperti tadi, di antara A, B, C, D ini mana kalimat tanya yang jawabannya ada di teks. Oke, kita baca. Cacing bernapas melalui permukaan kulit. Kulit cacing selalu basah dan berlendir untuk memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Oleh karena itu, cacing menyukai tempat lembab untuk menjaga supaya kulit tubuhnya selalu basah dan berlendir. Oke. Kapankah cacing bernapas? Kapan itu waktu? Nah, menanyakan waktu. Ada nggak di sini? Kapankah cacing bernapas? Ada ya, lalu basah berlendir, tidak ada. Coba sekarang yang B. Dari manakah cacing berasal? Dari menanyakan tempat. Dari mana cacing berasal? Dari udara, tidak ada ya. Siapakah yang memelihara cacing? Tidak ada juga yang memelihara cacing, nggak dibicarakan di sini. Bagaimanakah cacing bernapas? Lalu siapa? Maaf, kembali ke C. Siapa ini menanyakan tentang orang. Bagaimanakah cacing bernapas? Bagaimana menanyakan cara. Bagaimanakah cara cacing bernapas? Cacing bernapas caranya melalui permukaan kulit. Tuh. Sehingga di sini jawabannya. Bagaimanakah cara cacing bernapas? Ada jawabannya di sini. Cacing bernapas melalui permukaan kulit. Tuh. Jadi kulit cacing selalu basah dan berlendir untuk memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Jawabannya adalah D. Yang ini tidak ada jawabannya di atas, tidak ada jawabannya dan tidak ada jawabannya. Oke, kita lanjut contoh soal yang ketiga. Oke, sama diberi paragraf ya. Kita
bacalah kutipan paragraf berikut, baca dulu kita. Kemudian perintahnya adalah, pertanyaannya adalah kalimat tanya yang sesuai dengan paragraf di atasnya. Sesuai, sekali lagi, ini adalah kalimat tanya A, B, C, D ini mana yang sesuai, mana yang ada jawabannya di teks itu. Oke, kita baca dulu. Katak termasuk hewan amfibi, yaitu hewan yang hidup di darat dan di air. Saat masih berupa kecebong, katak hidup di dalam air dan bernapas menggunakan insang. Insang kecebong terletak di luar tubuhnya dan terdiri atas lembaran-lembaran kulit halus mengandung kapiler darah. Baik, caranya kita coba ya. Cari mana A, B, C, D ini yang memiliki jawaban di sini. A. Berapa jumlah lembaran-lembaran kulit halus katak yang mengandung kapiler darah? Berapa ini berarti menanyakan jumlah, banyak. Di sini tidak ada yang, ini ada lembaran-lembaran kulit halus tapi tidak menceritakan tentang jumlahnya, berarti tidak ada jawabannya di atas ini. B. Bagaimana cara katak bernapas di dalam air? Bagaimana cara katak bernapas di dalam air? Bernapas. Katak termasuk hewan amfibi, yaitu hewan yang hidup di darat dan di air. Saat masih berupa kecebong, katak hidup di dalam air dan bernapas menggunakan insang. Ini ada di dalam air, bernapas menggunakan insang. Katak hidup di dalam air saat berupa kecebong. Kemungkinan ini ada ya jawabannya. C. Mengapa katak termasuk hewan amfibi? Katak termasuk hewan amfibi, yaitu hewan yang hidup di darat dan di air, termasuk juga bisa ini. Nah, kita simpulkan dulu, kita simpan dulu ya. Bagaimana cara katak berenang? Ada di ini tentang renang. Yang paling tepat di antara A, B, C, D, ini tadi ada B, ada C. Yang kira-kira yang paling tepat kalau menghadapi ini nggak ada ya antara B dan C, yang paling tepat kira-kira yang mana yang paling kentara? Jawabannya adalah B. Bagaimana cara katak bernapas di dalam air itu ya. Baik anak-anak, demikian sudah kita pelajari tentang kalimat tanya yang sesuai dengan teks. Alhamdulillah. Oke. Oh, ini masih ada lagi contoh yang keempat, kita bahas ya. Oh, nggak ada contoh yang keempat. Oh, nggak ada. Ini sama dengan tadi. Baik. Alhamdulillah, anak-anak, ini kalian telah dapat menemukan kalimat tanya yang sesuai dengan teks. Ya. Jadi ada teks di sini, kemudian ada pilihan kalimat tanya mana yang sesuai dengan kalimat tanya ini yang sesuai dengan teks. Caranya adalah kita cari kalimat tanya A, B, C, D yang jawabannya ada di teks ini. Jadi satu-satu kita contohkan. Terkadang pula itu nanti ada ini teks, ya ada teks. Kemudian kalian disuruh membuat kalimat tanya, bukan kalau ini kan memilih, membuat kalimat tanya yang sesuai dengan teks. Baik, demikian anak-anak pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita akhiri dengan doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.